Guru mohon mengisi materi online sesuai jadwal yang telah dibuat dan memenuhi hak belajar siswa yaitu 20 menit online, sehingga 45 menit hak belajar siswa Pendidikan terpenuhi. itu tidak boleh terjebak oleh Instruksi rutinitas harus atau membuat kemonotonan. Begitu saja, padahal tantangan itu selalu berubah-ubah seperti terjadi di sekolah SMA Gubuk Apung. Classroom-nya tidak terjadwal. Berarti itu satu kelemahannya ya. Kita menambah 20 menitnya tetapi belum terjadwal. Sehingga kalian hanya tidak seluruh mata pelajaran melakukan itu. Jam belajar kalian jadi kurang. Jam belajar kalian jadi ini 20 menit. Untuk ini 20 menit. Seperti itu. Terjadwal nggak yang pakai Google Classroom-nya? Tidak terjadwal. Berarti itu satu kelemahannya ya. Kita menambah 20 menitnya tetapi belum terjadwal. Sehingga kalian hanya tidak seluruh mata pelajaran melakukan itu. Jam belajar kalian jadi kurang. Padahal untuk ini 20 sampai menit. Jam setengah 4 ya, dari jam 8. Kita hanya setengah 12. Berarti 1 jam pelajarannya berapa menit? 20. Gimana pakai Google Classroom? Pakai Google Classroom itu materinya dilanjut pakai media aplikasi gitu, Bu. Jadi nanti kita dilanjut di rumah, pakai itu udah dikasih materi sama gurunya, kita pelajari sama kita salin lagi di buku tulis. Jadi besokannya udah nggak usah nulis lagi, kita udah langsung dijelasin. Jadi mempersingkat waktu, Bu. Jadi biar waktunya tuh cukup. Nah, terus ada jadwal? Gimana? Enggak ada? Oh, tidak semua mata pelajaran seperti itu. Terjadwal enggak yang pakai Google Classroom-nya? Tidak terjadwal. Berarti itu satu kelemahannya ya. Kita menambah 20 menitnya tetapi belum terjadwal. Sehingga kalian hanya tidak seluruh mata pelajaran melakukan itu. Jam belajar kalian jadi kurang untuk ini 20 menit. Dan kemudian di sini juga tidak menggunakan meja, tidak pakai ngumpul di sini. Oke, makasih. Dengan guru kalau pakaian pramuka sama. Iya, sama cantiknya. Makanya panggilnya kakak. Guru mohon mengisi materi online sesuai jadwal yang telah dibuat dan memenuhi hak belajar siswa yaitu 20 menit online, sehingga 45 menit hak belajar siswa terpenuhi. Instruksi harus membuat sistem. Di samping itu, pendidikan politik seperti yang akan kita bahas berikut ini harus terus berjalan. Yang dikeluarkan tanggal 26 bulan Agustus tahun 2022 yang isinya mensyaratkan bahwa pemerintah harus minta maaf pada PKI. Yang kedua, pemerintah tidak boleh menyoal kalau Partai Komunis Palu Arit berkibar benderanya dan partainya dibuat kembali. Ini sebuah kecelakaan konstitusi yang dikeluarkan dalam 1-2 minggu belakangan ini. Lalu kenapa Bapak Presiden berani mengeluarkan surat ini? Lalu pertanyaan muncul, Bapak Presiden Pendidikan itu harus netral, tidak boleh berat sebelah. Semua informasi diberikan keputusan kepada kita semua untuk mempertahankan Mengapa NKRI. komunisme PKI tidak disadari dan tidak dipahami bahkan tidak diantisipasi? Yang ketiga, mereka menggunakan teori indah untuk menutupi watak aslinya. Nanti kalau saya menang, orang pengangguran digaji. Pendidikan harus mengungkap fakta yang ada dan netralitas, benar-benar apa adanya tanpa rekayasa. Persis banget ini, persis banget. Di kantong saya ada 11.000 triliun. Wah, padahal utang negara 7.000. Pendidikan itu harus mempertahankan NKRI secara utuh. Menggunakan teori indah untuk menutupi watak asli komunisme. Yang membuat kemudian negara kita merdeka tahun 1945. Mereka adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Sutomo, Dr. Gondo, ya, Dr. Daus Dekker, salah satu dari 9 pendiri Budi Utomo. Itu semua adalah dokter dan calon dokter. Saya pewaris ilmu mereka, saya murid mereka. Saya adalah dokter yang sangat memahami bagaimana kewajiban saya
Saya baca di komentar-komentar di sosial media saya, kalau saya lagi posting sesuatu tuh kan pasti ada tuh 1-2 komentar dari netizen yang bilang begini, Dokter Tifa bicara aja sesuai ranahnya sendiri sebagai dokter, gak usah harusnya berang kemana-mana termasuk ke politik. Dokter Tifa ini dokter politik atau gimana sih gitu kan, kok selalu ngomongnya tentang politik gitu kan. Jadi kayak seakan-akan bahwa kalau ada seorang dokter itu nggak boleh bicara politik. Salah besar. Kita, Anda, saya, rakyat kan. Kita warga negara dari satu negara kan, yang namanya Indonesia. Artinya apa? Sebagai rakyat, kita adalah komponen paling penting dalam dunia politik di negara kita. Kita ada yang boleh dikatakan harta kekayaan bangsa Indonesia yang belum banyak dimanfaatkan, walaupun sesungguhnya sarang semut bisa untuk makanan burung, sarang semut juga untuk dinikmati, tetapi juga untuk alat tafakur seperti gerhana matahari atau sumber air sehari-hari yang diresap oleh bumi dan menjadi mata air ada di lokasi ini. Di tempat perkemahan seperti ini kita akan banyak berpikir. Memanfaatkan dunia pendidikan itu kadang-kadang terjebak oleh rutinitas. Tidak suka dengan tantangan-tantangan. Berkemah di perbukitan salah satu alternatif melawan tantangan-tantangan yang ada. Di atas siapa yang kerja? Tenda. Itu yang bakar-bakar siapa? Itu sangat kecewa dengan kondisi. Udah rapi bersih. Tapi akhirnya setelah menemukan formula, tenda besar di tempat berbukit-bukit seperti ini itu justru pada saat dipasang lebih indah. Salah satu contoh saja, ini adalah sebuah tantangan yang ada. Seharusnya dunia siaran langsung. Siaran langsung. Jangan makan es lagi panas-panas begini ntar repot. Oh, duduknya di ban ya. Harusnya mah laki-laki lewat sana. Tuh naik, ini untuk perempuan tadinya. Ya udah nggak apa-apa. Ayon. Miring. Ini bisa diangkat nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kalau tidur, ini bantalnya. Bantalnya iya, alami. Bantalnya alami. Kakinya lonjor ke sini, kepalanya di situ. Siapa? Iya aja dia mah. Oh, kayak beneran emang ngerti apa? Gawir. Oke, ini kelas berapa? Oh sedikit ini mah. Jam 6 Pak, belum pada datang. Oh, kamu masih muda. Jadi ini belum sampai nembus ke atas. Karena apa, segini aja udah cukup katanya. Nah, akhirnya pas aja nilainya tinggi juga. Iya, susah dulu mah zaman mau masuk situ ya. Kita tuh tes ya? Tes? Iya, zaman kita kan tes, Pak. Kenapa sih pengen jadi guru? Saya dulu terinspirasi Bu Mela Santi. Gimana Bu Mela bilangnya? Gak apa-apa sih. Berikut ini adalah lokasi yang berada di depan Kecamatan Cisalak di samping pasar. Tepat? Mungkin saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Aep Saifullah. Kebetulan domisili di Cisalak. Sementara saya kebetulan sebagai istilahnya dikatakan pemimpin atau bagian dari istilahnya pengasuh lah ibu-ibu. Nanti kita lanjut. Ya, buat
secara mandiri diupload di YouTube. Tapi kali ini di Wagle Subang merekam banyak lagu dan diupload, terbukti klaim hak cipta beberapa judul lagu, salah satu diantaranya Ada Pelangi di Matamu, terpaksa kami delete, tidak bisa ditayangkan lagi karena klaim hak cipta. Tapi alhamdulillah banyak juga lagu-lagu yang bisa ditayangkan tanpa ada klaim. Sampai jumpa di lain hari, kita bertemu lagi. Sayang Jumau, sayang Jumau, itu nalaku. Sekali lagi, sayang Jumau. Sayang Jumau, sayang Jumau, itu lagu. Rancak besi ini itu diangkat sama 2 orang, nggak keangkat ini. Nah seperti ini nih, nah ini oh yang gedenya itu luar biasa. Ini hanya untuk tutupnya aja sebesar ini, tuh berat sekali ini. Ini memang khusus spesialis untuk penanganan bencana. Nggak bisa jalan kok. Oh dipasang. Keindahan alam sudah pasti. Karena pegunungan. Betul, sangat indah sekali. Kabutnya itu loh. Iya, ketika di pagi hari kita melihat suasana yang nyaman, suasana pegunungan, perbukitan. Dan gula merahnya kemudian juga di sana betul gula merah, ada gula aren ya, itunya ada yang kawung, serbuk dari juga, kawung katanya. betul. Ininya terus. Gula semut. Iya, bahkan udah diolah menjadi gula semut, serbuk gitu ya untuk teman ngopi gitu. Iya, siap seduh ya. Udah siap seduh. Kemudian juga hasil produksi pertaniannya itu sudah ekspor Pak Haji. Apa itu? Ada buncis Kenya. Jadi itu sudah sampai diekspor Kita nggak ke tahu malah orang sini Singapura, ya. kemudian juga ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamka, pengurus FK Tagana Kabupaten Bekasi. Apa itu singkatan FK Tagana itu? FK itu Forum Komunikasi, Tagana itu Taruna Siaga Bencana gitu. Kita itu relawan kebencanaan yang dibina, dinaungi oleh Dinas Sosial. Gitu. Dan ini di samping saya ada ketua saya. Oh ini ketuanya mana? Ketua FK Tagana Kabupaten Bekasi nih. Ini ketuanya nih. Kang Saikam. Oke. Saikam. Oke. Ya, ini Kang Saikam. Salam gebuk di hadapan kita ini adalah sarang semut yang boleh dikatakan semuanya itu terbiasa berhadapan dengan situasi seperti ini. Untuk sosial tidak dibutuhkan. Mari kita tontonlah konten-konten lain yang berada di podcast Gubuk Apung atau di studio podcast GPS Gubuk Apung Official. Keliling ambil gambar anak-anak. Di Jawa untuk bisa ngamankan keran-keran dipasangnya di langit. Itu. Ya ini eta mah seloroh mojang, jadi buat turun mah geuningan terkenal.